Hi, my name is Mona Lisa Sirampun, and now you're watching a lesson video. But before I explain to you the materials that we're going to learn, I would like to ask you, do you like listening or reading a story? I bet you like story, because I think there are no human being doesn't like story. So, what genre do you like? Horror, fantasy, comedy, or melodramatic? One more question. Why do you like story? You can pause this video and start questioning to yourself. If you find the answer, kindly put it on comment section below. But if you don't find any reasons, please stay and listen to arguments from Paul Auster on his essay titled Talking to Strangers. He wrote there are 3 reasons. First, because its medium is language, something that very usual, something that you share every day. Maksudnya, cerita adalah seni yang mediumnya adalah bahasa, dan bahasa adalah sesuatu yang sangat biasa yang setiap hari kita pakai, kita bagi ke orang lain. Itulah mengapa cerita tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. And second, story brings you pure pleasure and beauty. Cerita secara magis memberikan kepada kita kesenangan seperti seni yang lainnya. Maksudnya adalah meskipun cerita tidak memiliki fungsi yang praktis, seperti setelahnya kita dapat memperbaiki keran air, atau kita bisa memperbaiki sekren listrik, tetapi ketiadaan fungsi praktis ini bukan berarti tidak menjadikan cerita menjadi tidak berguna. Buktinya, cerita memberikan kepada kita kesenangan, a strange happiness, sesuatu yang aneh, kesenangan yang aneh, tapi kita dapat merasakannya. And then third, story allows us to experience an encounter with our own fears and inner torments. Cerita memberikan kepada kita keberanian untuk menghadapi rasa takut dan pergulatan batin. Kadang-kadang cerita memberikan pesona kejahatan yang mengerikan yang secara logika tidak cocok untuk anak-anak atau mungkin kalangan usia seperti kalian, remaja. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun mengerikan, kita malah mendapati diri kita semakin menyukai cerita karena kita dihadapkan dengan rasa takut kita. Jadi secara garis besar, arts atau dalam bahasan kita kali ini adalah literature defines us as human. Tidak ada ciptaan lain di dalam dunia ini yang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada fungsi praktisnya, tapi mendatangkan kesenangan. That is why this materials is important. So you might ask yourself, questioning on your heart, so what is the materials today, miss? Apa materi kita hari ini? So the materials today is narrative text. I repeat, narrative text. According to Oxford Dictionary, I only have the pocket version, which is the smallest one. Defines narrative is a description of events, especially in novel. And Merriam-Webster defines narrative as a story. Simply, narrative is a story. Nah, teks naratif adalah cerita. Kalau kita sudah tahu mengapa kita menyukai cerita, mungkin bisa ditarik secara garis lurus mengapa materi ini menjadi penting. Sekarang kita akan melihat apa tujuan pembelajaran kita. Apa yang diharapkan anak-anak dapat capai setelah pembelajaran ini selesai. Boleh dicatat dan dilafalkan supaya menjadi tujuan kita bersama. First, students are able to identify the social function of the narrative. Setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat mengetahui fungsi sosial dari naratif teks. Apa itu fungsi sosial? Apa yang sedang terjadi dalam cerita? Siapa tokoh utama? Di mana lokasi cerita itu terjadi? Apa pesan moral di dalam cerita tersebut? And second, students are able to analyze the structures of narrative text. Kalian dapat menganalisa struktur dari naratif teks. Sebenarnya, naratif teks itu punya generic structure atau struktur general. Jadi untuk kompetensi 2 ini, misalkan kalian dapat menyelesaikannya dengan mudah. And the third, students are able to narrate a simple kind of narrative text from their hometown. Kalian diharapkan dapat menceritakan cerita sederhana dari daerah kalian masing-masing. But above all, I hope you are enjoying this learning process. Di atas semua tujuan pembelajaran itu, bisa berharap kalian menikmati proses pembelajaran kalian. Next is kinds of narrative story. First is fairy tales. Kalau kalian pernah dengar bawang merah, bawang putih, itu adalah salah satu contoh dari fairy tales. Isinya tentang fantasi, dan kadang-kadang ada unsur magis di dalamnya. And next is folk tales atau cerita rakyat. Contohnya legenda Danau Sentani, legenda Burung Cendrawasih, legenda Pulau Raja Ampat. And then next is myth atau dalam bahasa Indonesia adalah mitos. Misalnya ada kisah naga di Gunung Siklop atau buaya di Danau Sentani.
And then fable, cerita tentang binatang yang bersikap seperti manusia. Seperti contohnya mungkin si kancil. Last is superstition, atau dalam bahasa Indonesia artinya tahayul. Next is elements on narrative story. Dalam narrative story ada beberapa elemen. Yang pertama, specific karakter. Ada karakter yang spesifik, namanya, tinggal di mana, laki-laki atau perempuan, bahkan kadang-kadang pekerjaannya, hari pas hari dia mengerjakan apa. Next is plot atau alur. Ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. And third is setting. Ada setting yang jelas di daerah mana kata itu terjadi. Selanjutnya adalah language features atau unsur kebahasaan. Narrative text menceritakan kisah yang sudah terjadi di masa lalu, maka tense yang digunakan adalah past, which are past simple, past continuous, and past perfect. Dan next is adverb of time. Ada kata keterangan waktu seperti when, then, suddenly, and next form. And third, menggunakan action verb, kata kerja yang mengekspresikan tindakan fisik atau mental seperti run, walk, speaks, thinks, and etc. And fourth, direct speech atau ungkapan langsung. And now let's look at the past simple. Past simple describes event that happened in the past. Kalau kamu ingin menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, kamu bisa menggunakan past simple ini. Sehari-hari bisa digunakan, sehari-hari dapat digunakan. Kalau kamu ingin membentuk kalimatnya sederhana, kamu tinggal tambah subject dan verb 2. Misalnya she walked. Kalau dalam bentuk negatifnya, kamu bisa tambah didn't, tapi verbnya berubah menjadi verb 1. She didn't walk. Positif interrogatifnya, kamu taruh did-nya di depan, subjeknya di tengah, dan kemudian verb 1. Contohnya, did she walk? Kalau negatif interrogatifnya, kamu pindahkan did tambah not, did not, and then kemudian subject, and then kemudian verb 1. Didn't she walk? Next is past continuous tense. Menerangkan sesuatu yang kejadian yang terjadi di masa lalu yang sedang dilakukan. Kalau kamu ingin membentuk kalimatnya, kamu tambah subject, and then was, were, and then kemudian verb ing. Was or were tergantung subjeknya. Kalau singular menggunakan was, kalau plural kamu tambah were, dan kemudian verb ing. Last is past perfect tense. Past, lalu perfect, sempurna, jadi sudah terjadi di masa lalu. Kalau kamu ingin membentuk kalimat seperti ini, kamu tinggal tambah subject, had, dan verb 3. Contohnya, he had forgotten his promise. Dalam bentuk negatifnya, kamu tinggal tambah not. Subject, had, not, dan kemudian verb 3. He hadn't forgotten his promise. Kalau positif interrogatifnya, had, kemudian kamu tambah subject, dan kemudian kamu tambah verb 3. Had he forgotten his promise? Negatif interrogatifnya, had, not, subject, and then verb 3. Hadn't he forgotten his promise? Next, generic structure. Atau ini mungkin bisa diartikan juga sebagai plot ya. Alurnya biasanya tuh ada orientation. Orientation itu adalah perkenalan dari tokoh. Siapa tokoh di dalam cerita ini, di mana peristiwa ini terjadi, kapan peristiwa ini terjadi. And then kemudian complications tells the problems of the story and how the characters solve them. Complication itu adalah konflik, menceritakan masalah gitu, atau persoalan yang dihadapi oleh tokoh dan bagaimana tokoh menyelesaikan masalah ini. Dan kemudian resolution atau penutup ya, the problems in the story solved, better or worse, diselesaikan dengan baik atau buruk. And then here are some example, the legend of the Sentani Lake, legenda dari Danau Sentani. I will put the link below of the text. You can check it out and then read it slowly. So this is the materials today. Really ask me through comment section below or through Google Classroom. And what you have to do is please write your conclusion on the comment section below. Kamu silahkan menulis komentarmu tentang video pembelajaran hari ini. Ada sesuatu yang kamu dapatkan atau kesimpulan ya yang kamu dapatkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. One more thing, please check your assignment on Google Class. Terakhir, silahkan kamu lihat tugas di dalam Google Class. Thank you, I will see you really soon in your class.